Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yosef Priyangga Mukti. Kali ini saya sedang berada di Taman Sukosewu, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo. Dan di tempat ini ada ribuan pohon soko yang menjadi cikal bakal nama Desa Sukorejo dan Taman Sukosewu. Penjajahan 3,5 abad bagi Indonesia, sementara itu bagi Aceh hanya 37 tahun. Penjajahan 3,5 abad di Aceh hanya 37 tahun lamanya. Tentu telah memberikan kebanggaan tentang sejarah lokal di Indonesia. Bagi Ponorogo tidaklah demikian. Bangsa Belanda baru masuk di daerah Ponorogo itu baru setelah Perang Diponegoro. Sebelum itu belum pernah didatangi. Tahun 1836, Ponorogo menjadi daerah asisten residen. Kehendak asisten residen, kabupaten dijadikan satu saja, berada di tengah. Namun Bupati Sumoroto, Raden Tumenggung Brotodiningrat tidak mau menjadi satu, tetap berdiri sendiri. Tetapi jika dicabut, maka Bupati tidak akan tanggung jawab bila ada pemberontakan rakyat. Belanda sudah mengerti jika keturunan Bupati Sumoroto itu sakti-sakti. Akhirnya Kabupaten Sumoroto tetap. Bagaimanapun rupanya, keadaan masa sekarang ditentukan oleh sejarah masa lampau. Permohonan seorang misionaris Protestan untuk diperkenankan memasuki daerah merdeka di wilayah Batak pada tahun 1889 mengakibatkan putusan Menteri Kaucenius bahwa daerah-daerah itu tidak dapat dianggap sebagai bagian Hindia Belanda. Dari 4 wilayah yang dijelaskan oleh Coligny pada tahun 1911, Aceh dipandang sebagai Kesultanan Merdeka terakhir dalam memorandum Coligny. Dapat dibaca bagaimana seorang asisten residen di Jambi pada 1899 masih menulis, kekuasaan kita pada kenyataannya tidak meluas lebih jauh daripada Sungai Batanghari sampai tempat kediaman kita di Jambi. Segala apa yang terletak di hulu sungai tersebut sebetulnya dapat dianggap masih merdeka. Sebelumnya di sekitar wilayah ini belum ada orang Islam, yaitu sebelum Ki Ageng Mirah pindah ke Wengker. Setelah itu, Islam tersebar di wilayah ini. Salah satu peninggalan Hindu yang ada di wilayah ini adalah Linggayoni yang berada di bawah pohon besar. Linggayoni berasal dari agama Hindu. Di tengah kemerosotan kehidupan sosial itu, terjadi pula kemerosotan kehidupan religius masyarakat di Majapahit. Falsafah Linggayoni sebagai hasil
sinkretisasi Siwa Buddha yang terpengaruh ajaran Yoga Tantra dari sekte Shakta dan Bhairava Tantra yang sudah merosot, berkembang luas di kawasan pedalaman maupun pesisir. Pedalaman yang dimaksud adalah di sini yaitu desa Sukorejo. Yoni adalah kata yang mempunyai arti bagian atau tempat kandungan untuk melahirkan. Kata ini mempunyai banyak arti. Di antaranya adalah sumber, asal, sarang, rumah, tempat duduk, kandang, tempat istirahat, tempat penampungan air, dan lain-lain. Dalam buku Kama Sutra dan dalam kaitannya dengan batu candi, yoni berarti pasangan lingga yang merupakan simbol dari alat kelamin wanita. Pasangan lingga yoni dalam arti ini juga dikenal pada situs sejarah warisan dunia Mohenjo-daro di Pakistan. Yoni merupakan sebuah objek cekung dan berlubang yang melambangkan kemaluan wanita atau vagina. Objek ini merupakan lambang kesuburan. Di beberapa daerah di Indonesia, yoni disebut juga lesung batu karena menyerupai sebuah lesung yang terbuat dari batu. Temuan arkeologi yoni di Indonesia sangat banyak. Yoni merupakan objek sakral yang dijadikan tempat ibadah oleh masyarakat Jawa kuno penganut agama Hindu. Yoni memiliki bentuk dan ukuran yang beragam, tetapi memiliki kesamaan yaitu lubang tempat lingga dan cerat untuk mengalirkan air. Penemuan yoni biasanya berasosiasi dengan keberadaan sebuah bangunan suci. Tetapi di sini tidak tahu ini bangunan suci apa karena di sini sudah tidak ada orang Hindu lagi. Seperti yoni yang berada di Candi Siwa Kompleks Candi Prambanan, yoni di Candi Ijo, yoni di Candi Sambisari, dan masih banyak lagi. Dan ini kita lihat ada kepala naga. Jadi kenapa kok bertaring? Ini naga. Naga yang rambutnya seperti siput. Untuk yoni di bagian utara ini sudah ada beberapa kerusakan. Nah, ini berukir yang sangat indah, luar biasa. Bentuk kepala naga seperti ini biasa ada di candi-candi Jawa Timur. Pada masa penjajahan Belanda, lingga yoni di sini masih terawat dengan baik. Mungkin kerusakan lingga yoni di sini terjadi tahun 48 dan 65 pada masa pemberontakan PKI. Pribadi, lokasi tempat ini mudah dijangkau dan ramai setiap harinya. Berani lewat jalannya. Sekian untuk ulasan kali ini. Ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.